Ngopi Sepeda, Ngobrol Pintar Sesama Pejuang DAM, edisi ketiga, Kamis 24 Maret 2022. Pada kali ini akan dipandu oleh narasumber kita, Bapak Denny Wangsapalo, CT CPS, dengan tema Tujuan Hidup Mulia. Moderator pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh Bapak David Kimlianto, ST. Kemudian MC akan dipandu oleh Bapak Rudi Wijaya, CSP. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Roh Aksiadi, SAG, STM. Dan Dhammapada akan dilantunkan oleh Bapak Hendra Ataman, SAG, MPD. Mari ikuti Ngopi Sepeda, Ngobrol Pintar Sesama Pejuang DAM. Tujuan hidup mulia untuk Anda semuanya. Terima kasih. Sabe Sata Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik, selamat malam Bapak Ibu pemirsa Ngopi Sepeda edisi 3. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam hari ini kita kembali bertemu ya di edisi ketiga dengan tema Tujuan Hidup Mulia yang akan diisi oleh narasumber kita yaitu Romo Denny Wangsapalo ya, dengan moderator Saudara David Kimlianto. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Romo Roh Aksiadi SAG STMM. Kepada Romo Roh Aksiadi kami persilahkan. Baik, terima kasih Romo Rudi Wijaya. Perkenankan saya untuk membuka doa pada kesempatan malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia dimanapun Anda berada, marilah sebelum acara Ngobrol Pintar Sesama Pejuang Dhamma, Ngopi Sepeda, edisi 3 dimulai pada hari ini, kita bersama-sama memanjatkan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Semoga dengan kekuatan para Buddha, Dhamma dan Sangha, serta kekuatan kebajikan kita semua yang hadir pada malam hari ini, acara berjalan dengan baik, acara berjalan dengan lancar, membawa pengetahuan baru yang positif dalam Buddha Dhamma, dapat memberikan kebijaksanaan kita semuanya, sehingga pikiran, ucapan, dan tindakan kita semua selalu dalam jalan yang benar untuk mengikis kekotoran batin, yaitu kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin. Kami yakini dengan melaksanakan tindakan dengan penuh kebijaksanaan, menjaga sila dengan baik, dan terus menerapkan hidup berkesadaran akan dapat menumbuhkan cinta kasih, welas asih, simpati pada semua makhluk, dan memiliki batin yang seimbang sehingga tercapailah kebahagiaan dalam kehidupan ini. Semoga Sang Tiratana selalu menuntun kita dari kegelapan menuju ke cahaya yang terang. Sabe Sata Bawantu Sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya kembalikan kepada Romo Rudi, silakan.
Romo Aksyadi, apakah Romo Hendra sudah hadir? Sudah ada, sudah standby. Ya. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan Dhammapada yang akan dibacakan oleh Pandita Magia Hendra Atamano, SAG, MPDB. Kepada Romo Hendra, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam Namo Buddhaya. Kesempatan yang diberikan kepada saya, teman-teman sedama, baik yang berada di YouTube ya ataupun di live streaming ini. Mari kita bersama-sama beranjali pembacaan Kitab Suci Dhammapada bab 1 Yamakawaga Syair Berpasangan Gata 3. Akecimang awadimang ajinimang ahasme ye tang na upanayan werang esang na samati, yang artinya mereka yang memendam kebencian di dalam dirinya dan berpikir, ia telah menyiksa diriku, ia telah memukul tubuhku, dan telah mengalahkan aku, dan telah merampas barang-barangku, maka kebencian tidak akan lenyap dari batinnya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Demikian pembacaan Dhammapada. Saya kembalikan kepada Romo Rudi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Romo Hendra Atamano atas pembacaan Dhammapadanya. Selanjutnya acara yang kita tunggu, acara inti, yaitu tujuan hidup mulia yang akan dipaparkan oleh Romo Denny Wangsapalo CPS ya, yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu David Kim Lianto. Berikut ada profil beliau. Pendidikan S1 Manajemen SE. Pekerjaan saat ini adalah Humas Research di Sekolah Narada. Pengalaman lain di bidang pendidikan, marketing at Binus University, bagian moral dan kedisiplinan di Sekolah Terpadu Pahwa, kemudian marketing at Sekolah Harapan Bangsa. Kegiatan organisasi keagamaan, 1 anggota PAH Provinsi Banten tahun 2022, 2 tim moderator Dhamma Sakaca Online Wihara Dhamma Meta Jember, 3 Dhamma Duta Dasa Paramita SMB. Selanjutnya, mari kita sambut Saudara David Kim Lianto. Oke, Namo Buddhaya Romo semuanya. Terima kasih atas panduan acaranya Romo Rudi. Lantunan doa pembukanya dari Romo Aksyadi dan lantunan Dhammapada yang begitu indah dari Romo Hendra Atamano. Oke, daripada kita mengulur-ngulur waktu lagi nih, sepertinya partisipan sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan obrolan kita di malam ini ya, obrolan seputar Dhamma yang akan dibawakan oleh Romo Denny Wangsapalo ya. Sebelum kita masuk ke dalam acara ngobrol dan sharing Dhammanya, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita yang hebat pada malam hari ini. Nama lengkap beliau Denny Wangsapalo, bergelar CHT, CT, CTNNLP dan CPS ya. Beliau merupakan Ketua Yayasan Dhamma Dana Jinanti, Wakil Direktur Sekolah Ananda Bogor, Dewan Pengawas Yayasan Buddhis Berdikari dan Yayasan Paramita Sukha,
Ketua 1 Maju Putih Banten, Ketua 1 Rohaniawan Dhamma Duta Indonesia atau RDDI Banten, Korbit Pengawalan Agama Walubi Banten, Sertifikat Trainer BNSP Republik Indonesia, Sertifikat Public Speaker by IPSA, Sertifikat Communication Skill by Hypno NLP Academy, Sertifikat Trainer by Neo NLP Society, Sertifikat Hipnoterapis by IBH, dan terakhir Sertifikat EFT Practitioner by APindo. Wah, banyak sekali sertifikatnya dari Romo Denny Pangsapalo ya. Tidak usah berlama-lama lagi, Romo Denny, sebelum kita masuk sesi ngobrol, Romo Denny akan menyampaikan sharing Dhamma. Untuk Romo Denny, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak moderator kita yang luar biasa nih. Enaknya saya panggilnya apa nih? Ko David atau Pak David atau Boleh. Brother? Enaknya aja Romo, bukannya panggil kok, boleh panggil brother, nggak apa-apa Romo. Oke, karena kan ini kan ngobrol aja gitu kan ya, Iya, bukan dalam ngobrol aja, desa, betul. bukan yang berat-berat gitu ya. Jadi Betul, kita buat betul. suasananya mudah-mudahan santai, nyaman sehingga belajar damanya jadi lebih enak begitu ya. Betul. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Romo Rahasyadi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut terjun dalam acara yang luar biasa. Saya tahu kalau acara dibikin oleh Romo Rahasyadi dan para teman-teman yang muda yang luar biasa, saya yakin Buddha Dhamma akan terus berkibar di bumi Nusantara. Mudah-mudahan Dhamma selalu membawa berkah bagi kita semua. Saya lihat juga ada Romo senior ini ya, Romo Hendra, Romo Rudi dan sebagainya gitu ya. Dan ketika diundang saya langsung langsung ACC ngisi tanggal 24. Diminta judulnya apa? Melihat minggu depannya lagi ada Ramani Lidah kalau nggak salah. Mengenai intinya tentang hidup juga. Lalu terpikir, Melangkah ke tujuan Romo minggu depan. oh ada tujuan ya, ikut-ikut tujuan Iya. gitu. Jadi saya ikut beliau. Tujuan, sudah bikin tujuan hidup gitu ya. Tujuan hidup yang mulia. Nah kenapa saya ingin sharing demikian? Karena saya pribadi merasa bahwa saya dulu ngerasa belum punya tujuan hidup begitu. Ngelihat tetangga kok anak orang kaya, punya orang tua bisnisnya hebat, duitnya banyak, punya mobil banyak, begitu ya. Kok saya biasa-biasa saja, nggak punya mobil, rumah juga sederhana, kenapa bisa begini? Yang satu kaya, yang satu biasa saja, atau bahkan ada yang miskin. Ada yang cantik, tampan, ada yang jelek, dan seterusnya, begitu ya. Nah, akhirnya setelah mengenal Dhamma, belajar Dhamma, tahu kenapa ada orang yang berbeda-beda. Kenapa bisa demikian? Jawabannya karena adanya perbuatan atau karma di masa lampau, begitu ya. Dan kalau tidak salah di pertemuan kedua kalau nggak salah ya, yang kemarin gitu ya, Romo Hendra menyampaikan tentang berbuahnya karma buruk, begitu. Nah jadi mudah-mudahan acaranya ya sepertinya tanpa disengaja akan berurutan nih, gitu ya. Mudah-mudahan jadi yang berkesinambungan ya Romo ya. Gimana sorry? Jadi berkesinambungan ya judul-judulnya ya. Tanpa disepakati begitu ya. Nah akhirnya setelah dipikir belajar Dhamma, oh ternyata karena ada yang namanya sebab akibat. Nah setelah belajar Dhamma, khususnya waktu lalu kuliah, saat kuliah ada dosen kasih tahu bahwa kita kalau kita berbuat baik ternyata ada 4 macam tujuannya. Tujuannya apa saja? 1 dikategorikan tujuannya yang rendah, 2 dikategorikan tujuannya yang menengah, 3 dikategorikan tujuannya yang luhur, dan yang keempat adalah seseorang berbuat karena mengerti proses. Yang keempat ini adalah perbuatan dari seorang arahat, begitu ya. Jadi kita nggak bahas nih yang keempat, hanya yang ketiga saja. Nah akhirnya setelah mengetahui tujuan hidup, ternyata saya, Saudara David, dan kita semua yang hadir di sini setelah belajar Dhamma tahu
ada tujuan hidup ketika kita belajar Dhamma. Hari ini hidup happy, senang, gembira, atau nanti duka cita dan sebagainya. Lalu belajar, ternyata nanti bisa mengalami yang namanya kematian. Begitu ya. Setelah mengalami kematian, lahir lagi. Setelah lahir lagi, sakit ada, tua datang, putus asa datang, apalagi sukacita juga datang, tua dan mati datang lagi. Nah, jadi artinya siklusnya demikian, lahir, tua, sakit, mati, begitu terus. Walaupun barangkali di antara kita tahu bahwa Guru Agung kita sama Sang Buddha memberitahu kita bahwa umat Buddha punya tujuan hidup. Apa dia? Misalkan kita mau punya harta kekayaan, kita mau punya status sosial yang tinggi, kita mau punya pikiran yang baik, kita kalau nanti meninggal terlahir dalam surga, begitu ya. Tetapi ini masih tujuan yang biasa, begitu. Oke. Nah, ternyata ada tujuan yang luar biasa, tujuan yang luhur, tujuan yang mulia, begitu David. Baik. Kalau boleh tahu nih Romo nih, berarti sebenarnya nih kita nih ya sebagai umat Buddha nih, kalau tadi jabaran Romo yang singkat tadi ya, itu jadi tujuan hidup kita nih sebenarnya nih minimal kita para upasaka-upasika nih apa jadi sebenarnya Romo nih kalau dalam agama Buddha nih, kacamata agama Buddha nih. Sakti, ini ya pertanyaannya baru dimulai langsung dikasih pertanyaan yang luar biasa. Oke, baik, thank you ya. Nah, ketika kita sebagai upasaka, ngomong-ngomong saya menyatakan diri sebagai seorang upasaka menjadi murid Buddha secara resmi gitu ya. Tanggal 1 September 2001 begitu. Sekarang tahun 2022. Jadi umur saya secara Buddhis baru 21 tahun. Masih muda gitu ya. Tapi kalau umur aslinya berapa David kira-kira Saudara David? 35 Romo. Waduh, terima kasih. Wah, luar biasa. Baru kamu yang bilang lebih muda ya. Oke. Nah, ternyata setelah kita belajar Dhamma, kita tahu tujuan dari kita beragama Buddha adalah untuk merealisasi kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Bukan terlahir kembali dalam surga. Kenapa? Karena kalau kita lahir kembali dalam surga dalam agama Buddha banyak. Nah, nanti siapa tahu akan ada yang bahas nih tentang surga dalam agama Buddha, begitu ya. Ada banyak. Nah, kemudian walaupun banyak, usianya panjang tetap akan mengalami yang namanya kematian. Walaupun penuh kebahagiaan, penuh sukacita, panca indrianya diliputi kebahagiaan, tetapi masih mengalami yang namanya kematian. Makanya kita diajarkan untuk punya tujuan hidup mulia atau tujuan hidup yang luhur, yaitu untuk terbebas dari segala macam bentuk penderitaan, yaitu merealisasi kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Oke, jadi itu ya tujuan kita nih para umat Buddha ya. Terus tadi Romo, saya borong dulu nih pertanyaannya Romo nih sebelum nanti ada partisipan lain yang nanya nih. Tadi Romo sempat jabarkan ada 4 ya, tapi kan bagi kita itu 3 ya Romo ya. Tujuan yang rendah, tujuan menengah, dan yang tujuan yang luhur nih. Kira-kira nih kalau partisipan boleh tahu nih Romo nih, kira-kira tujuan-tujuan itu apa sih, penjabarannya bagaimana sih Romo? Boleh dijabarkan nggak? Waduh, langsung saja ya sama Saudara David, luar biasa. Saya kira pas saya jawab tujuan mulia kita sebagai umat Buddha dan nibbana, saya kira tugas saya selesai. Enggak ya? Masih dikorek ya? Oke, baik. Nah, ternyata kita berbuat baik sebagai umat Buddha, sebagai upasaka atau upasika, kita berbuat baik kadang-kala tanpa disadari. Tujuan kita, kalau kita berbuat baik belum didasari panya kebijaksanaan, bisa jadi tujuannya baru 2. Apa itu? Yang rendah sama yang menengah. Kenapa suatu perbuatan dikatakan tujuannya rendah? Kenapa dikatakan rendah? Karena ketika kita berbuat baik tercapai apa yang kita inginkan, bisa timbul yang namanya
kesombongan. Bisa Kesombongan. timbul keserakahan baru, bisa timbul kesombongan. Misalkan ya, saya berbuat baik nih, mengadakan acara Zoom, mengadakan acara webinar, saya makin terkenal gitu ya, saya makin sombong begitu. Nah, ketika saya makin terkenal, makin sombong, maka saya berbuat baik diiringi dengan keserakahan, makanya bisa timbul yang namanya kesombongan. Ketika nggak tercapai, bikin acara Zoom, yang nonton kagak ada, yang komen kagak ada, kesel hatinya gitu ya. Iya. Kok berbuat baik kesel gitu ya, Saudara David ya. Nah, berarti berbuat baiknya didasari yang namanya kebencian. Di apa namanya? Diiringi dengan kebencian, ketidaksukaan. Berbuat baik sih berbuat baik, tetapi diiringi yang namanya kebencian. Nggak tercapai, kesel. Nggak tercapai, ngomel. Kayak di hati nggak nyaman, nggak enak begitu. Begitu ya. Jadi tujuan yang rendah itu apa? Kalau kita melakukan tercapai, timbul keserakahan baru. Nggak tercapai, timbul kebencian baru. Pasti ada juga yang namanya kegelapan batin yang menemaninya. Begitu. Jadi itu yang rendah ya Romo ya tadi ya. Itu yang rendah ya. Masih ada dua lagi Romo, yang menengah dan yang luhur Romo. Betul. Nah, kayak misalkan Saudara David nih, ya jangan sampai, dan saya pun mudah-mudahan jangan sampai demikian gitu ya. Jadi yang rendah kita abaikan, petot gitu ya. Nah, jangan sampai demikian ya. Sekarang yang kedua nih. Yang kedua itu apa sih? Yang kedua adalah yang menengah. Kita tahu ya sudah, kalau berbuat baik tujuannya jangan sampai keserakahan muncul. Jangan sampai kebencian muncul, jangan sampai kegelapan batin juga muncul. Kalau begitu tujuan saya berbuat baik apa? Tujuan saya berbuat baik untuk kebahagiaan saya. Tujuan berbuat baik untuk kebahagiaan pasangan, keluarga, sanak saudara, teman-teman, sahabat, leluhur, dan seterusnya. Untuk kebahagiaan semua makhluk. Begitu ya. Kita mendoakan semua makhluk berbahagia. Bisa apa tidak? Jawabannya bisa. Tetapi sekali lagi kebahagiaan apakah selamanya atau justru bisa berubah menjadi penderitaan? Nah, karena bisa berubah menjadi penderitaan kecuali kebahagiaan tertinggi atau nibbana itu sendiri. Sedangkan kita masih manusia biasa. Begitu ya. Habis berbuat baik, saya mah pokoknya seneng aja. Pokoknya saya berbuat baik untuk komunitas ngopi sepeda, pokoknya maju misalkan ya. Saya seneng gitu kan. Saya berbahagia, gembira. Nah, ini adalah tujuannya yang menengah. Kenapa? Menengah, iya. Kenapa demikian menengah? Karena kebahagiaan David sama saya sama atau beda? Sama, yakin. Kebahagiaan saya sama Saudara David dan sama Romo Aksiadi kira-kira sama atau beda? Atau sama pendeta lain sama atau beda? Beda, begitu ya? Beda. Nah, kemudian kebahagiaan ini bisa berubah juga jadi penderitaan. Jadi kita tidak bisa membuat semua makhluk berbahagia. Ini tujuannya yang kedua, yang menengah kategorinya adalah karena kita nggak bisa membebaskan semua makhluk terbebas dari penderitaan. Yang bisa kita bebaskan dari penderitaan adalah diri kita sendiri. Jadi tujuan yang luhur, yang mulia, yang unggul, yang utama, tujuannya apa? Mengkondisikan, berupaya saya pribadi merealisasi kebahagiaan tertinggi atau nibbana, terbebas dari segala macam bentuk penderitaan. Kalau yang menengah yang kedua untuk kebahagiaan semua makhluk. Sedangkan yang ketiga adalah membuat diri kita terbebas dari segala macam bentuk penderitaan. Seperti itu. Berarti di diri kitanya ya. Tapi itu dari yang rendah, menengah, sama luhur itu berkesinambungan atau memang ibarat kata kan yang tadi rendah masih ada kilesa ya Romo ya. Masih ada kekotoran batin tuh. Berarti berkesinambungankah kita
kikiskan dulu kekotoran batin kita biar tujuan kita semakin meningkat sampai tujuan lalu, seperti itu nggak Romo kira-kira Romo? Yes, oke. Nah, berkesinambungannya di mana ternyata dari judul kita tujuan hidup mulia gitu ya. Hidupnya 5 huruf ini jadi rumus. Rumus apa? Rumus ketika kita berbuat baik sebagai upasaka upasika supaya punya tujuan hidup minimal yang menengah, syukur-syukur yang luhur, ada rumusnya yaitu hidup gitu ya. Singkatnya yes, hidup. Haknya yang pertama, apa itu? Kalau kita mau bahagia, kalau kita mau membuat orang lain bahagia, yang pertama haknya adalah hindari segala bentuk penderitaan. Itu Hindari haknya. segala bentuk penderitaan. Yes. Hak satu, iya. Haknya, kita hindari segala bentuk penderitaan. Ada orang ngegosip, ya sudah, enakan nimbrung atau enakan menghindar. Jawabannya menghindar. Saya punya teman kisah nyata gitu ya. Dulu beliau ini adalah bisa dibilang seorang mancing mania lah gitu ya. Seorang mancing mania. Senang banget mancing begitu. Tetapi beliau belajar dhamma, praktik dhamma, meditasi dan seterusnya. Beliau cerita ke saya, alat pancingnya semua dibuang, istrinya sampai kaget begitu ya. Terus teman-temannya yang yakin mancing semuanya diblok kata dia. Wih sadis gitu. Waduh. Ya. Jadi benar-benar ada apa gerangan tuh Romo? Ya benar-benar menghindari. Benar-benar menghindari segala bentuk kejahatan. Bahkan beliau katakan jangan sampai berteman atau bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Jadi yang pertama kita hindari nih segala bentuk kejahatan. Baik kejahatan fisik atau kejahatan melalui ucapan. Ada yang bohong, yang ngegosip, yang marah dan seterusnya. Ada yang melakukan pembunuhan, mancing dan seterusnya dihindari begitu ya. Yang kedua huruf I. Apa ini I? Setelah kita hindari segala bentuk kejahatan, I-nya adalah kita izinkan diri kita mendapat berkah. Begitu. Izinkan diri mendapat berkah. Baik. Bagaimana tuh Romo berarti Romo? Nah, ketika kita mengizinkan diri kita mendapat berkah, maka ada caranya. Caranya dari mana? Dari Manggala Sutta yang jumlahnya 38. Bisa kita cek tuh salah satu, begitu ya. Berkah utama ya. Yes, ada 38 itu dikatakan dalam Manggala Sutta oleh Sama Sambuddha. Dan kisah nyata teman saya tadi, dia mempraktikkan, dia mengizinkan dirinya mendapat berkah. Yang mana? Yaitu asewana cak balanang, tidak bergaul dengan orang tidak bijaksana. Betul ya? Tetapi beliau, teman saya, bergaul dengan orang bijaksana. Mendengarkan ujangan dhamma dari YouTube, diskusi sama teman-teman. Beliau kasih lihat ke saya, kok Denny, ini mah bukan sombong ya. Dia kasih lihat transfernya ke saya. Tuh, saya dana ke rekening yayasan A, yayasan B, yayasan C, dan seterusnya. Iya, nggak sombong kok, kata saya gitu ya. Karena apa? Karena beliau mengizinkan dirinya mendapatkan berkah. Setelah yang pertama dihindari, yang kedua ia izinkan. Begitu. Ya. Nah, yang ketiga apa nih kira-kira? Yang ketiga huruf D. Yaitu kita dukung. Nama depan kita, Romo. Oh iya benar ya, D dan David. Oh, dua mau gitu ya. Oke. D-nya ternyata dukung. Romo Aksiadi bikin acara kebajikan kita dukung. Jangan dinyinyirin, ngopi sepeda apaan itu, ngopi sambil naik sepeda. Ada yang nyinyir gitu ya. Sabar lah ya. Oke. Jadi kita dukung. Dukung itu sebenarnya banyak cara. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita satu ikut senang, ikut bergembira. Wah, Romo Aksiadi, Saudara David, Romo Rudi, Romo Hendra bikin acara kebajikan luar biasa nih. Saya ikut senang. Saya ikut senang pun itu saya sudah mendukung.
Jangan sampai saya mencegah orang lain berbuat baik. Cara mencegah saya bagaimana? Bisa jadi halus. Ngapain Romo Adi bikin acara udah sepi, online udah sepi, udah pada males misalkan ya. Saya ngomong demikian, itu sebenarnya saya sudah mematahkan semangat orang untuk berbuat baik dan tanpa disadari saya sudah mencegah orang lain berbuat baik. Begitu Saudara David ya. Jadi, betul, berarti harus kita dukung ya hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya Romo ya. Betul, didukung ya. Didukung. Oke, seperti itu. Nah, yang keempat Romo. Yang keempat, tadi Saudara David tanya apa transisi ya atau berkesinambungan begitu ya. Ya, berkesinambungan. Yang pertama hindari izin kejahatan. dan dukung. Ini adalah kalau kita pahami bahwa inilah dasar bagi kita untuk melatih atau mengembangkan sila. Betul ya? Nah, kita hindari segala bentuk kejahatan, artinya kita memiliki moralitas yang baik. Terus kemudian kita mengizinkan diri kita dapat berkah, kita dukung orang lain, berarti kita pun selain melaksanakan sila, di sini pun ada unsur meditasi. Ada unsur samadinya. Samadinya di mana? Di Manggala Sutanya ada. Yang mana dia asokang wirajang kemang gitu ya. Tiada sedih, tanpa noda, penuh damai. Wih, keren banget gitu ya. Nah, bisa nggak kita tanpa tiada noda, tanpa sedih, penuh damai kalau bukan dari meditasi? Jadi dari mindfulness. Betul, begitu ya. Nah, kemudian yang keempat maksudnya adalah huruf U, yaitu ukur. Kita ukur kemampuan diri kita sendiri. 3 sebelumnya, H, I, dan D, kalau kita lakukan, praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tujuan yang menengah bisa terrealisasi, yaitu masih berkutat di alam bahagia atau di 31 alam kehidupan. Sedangkan yang keempat huruf U adalah ukur kemampuan diri sendiri. Nah, bagaimana nih cara ngukurnya nih? Dan kemampuan apa nih yang diukur nih Romo? Gitu ya. Harus pakai apa nih ngukurnya atau kemampuan apa gitu ya. Jadi kita harus tahu nih, jangan sampai bikin acara online kita bela-belain beli Zoom, terus ini pakai StreamYard, pakai yang pro misalkan ya. Wah, saya bersumbangsi, saya berdana. Nah, ketika kita berdana, memang ada hasilnya. Tapi bisa berbuah kehidupan sekarang atau bisa di kehidupan yang akan datang. Artinya kita harus ngukur. Wah, sudah berdana, tapi ternyata kita 1 minggu puasa, nggak makan gitu ya. Akhirnya sakit, karena nggak ada duit gitu misalkan ya. Nah, jadi harus bijak, harus mengukur kemampuan. Cara mengukurnya bagaimana? Kita ukur lihat dari 10 paramita. 10 paramita dibagi 3. Ada yang namanya parami, ada yang namanya upa parami, ada yang namanya paramata parami. Jadi ada parami, ada kesempurnaan yang levelnya 3. Ada yang biasa, ada yang menengah, ada yang luhur. Begitu. Oh, kita sombong-sombong nih. Mau paraminya yang luhur. Nah, yang luhur ini paramata parami. Saya atau kita belajar, kita pahaminya bahwa parami ini dilaksanakan, dikembangkan oleh seorang bodhisatta. Kenapa? Karena sampai mengorbankan nyawanya. Iya. Kalau kita sampai mengorbankan nyawa gimana? Bisa jadi bukan menyempurnakan paramata parami, bisa jadi kita melanggar sila karena kita bunuh diri, gitu ya. Salah, jangan sampai. Ingat ya, tidak, jangan sampai. Karena kita masih manusia biasa, bukan bodhisatta, bukan calon Buddha. Lalu ada lagi yang di bawahnya nih, Saudara David, selain paramata parami. Apa dia? Yaitu namanya upa parami. Kita ngukurnya bagaimana? Yaitu berdana melakukan salah satu dari 10 paramita,
dengan menggunakan anggota tubuh. Jadi berdana dengan anggota tubuh yang ada dalam tubuh kita. Bisa donor darah, bisa dana tenaga. Artinya dengan anggota tubuh kita. Tubuh, ya. Nah, sedangkan ada dana yang biasa saja. Apa itu? Dananya di luar diri kita. Apa contohnya? Dana uang, dana makanan, materi. Betul, di luar diri kita. Jadi kita bisa mengukur yang di luar kah, di dalam kah, atau bahkan sampai, nah kalau yang parami adalah seorang bodhisatta, gitu ya. Saya punya kisah nyata lagi nih, saudara David nih. Mengenai ukuran kemampuan nih kok ya, berarti ya Rama. Kemampuan. Okay. Jadi ada seorang upasaka yang semangat banget kalau berbuat baik, begitu ya. Beliau mengantar jemput Dhammaduta ke satu wihara yang jauh banget, begitu. Akhirnya diantar jemput dengan sukacita, selesai ceramah, dan orang yang ngantar ini, si bapak yang ngantar ini sampai rumahnya kurang lebih jam 12, jam 1 subuh. Jam 1 pagi lah kurang lebih ya. Lalu dia kasih kabar ke saya. Jam 2 masuk rumah sakit. Baru 1 jam nyampe rumah. Ya. Kenapa? Karena kecapean. Jadi jangan sampai kita tidak bisa mengukur kemampuan diri kita sendiri. Tetapi ngukurnya jangan pakai batas minimal. Batas minimal gimana? Nah, tapi hati-hati juga ya, tetap jaga atau bisa aware, bisa sadar tentang jasmaninya. Contohnya apa sih? Misalkan mau puja bakti, sudah mulai offline. Gerimis sedikit. Wah, nanti kena hujan, aku pusing gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, inilah ukurnya pakai level yang yang rendah ini mah ya, alasan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai mengukurnya pakai yang rendah. Tetap semangat begitu ya. Nah, maka yang terakhir, tujuan hidup yang mulia, tujuan hidup yang luhur, yaitu berkesinambungan dengan ditutup huruf P. Apa ini? P-nya apa nih? P-nya pamungkasnya nih, saudara David. Iya. Oke. Apa kira-kira nih Romo nih berarti P-nya? Apa kira-kira nih? Atau supaya cepat saya jawab aja ya. Boleh, silakan Romo. Oke. Nah, P-nya adalah potong kekotoran batin kita sendiri. Oke. Potong kilesan. Misalkan ada orang bawel, ada orang jahat, ada orang kasar, ada orang mabuk, ada orang suka main judi dan seterusnya. Bisa nggak kita membuat orang lain tersebut berhenti dari berbuat buruk? Jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak. Kenapa? Karena ini di luar kontrol, di luar kendali diri kita. Yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita potong kekotoran batin adalah punya kita sendiri. Iya. Nah, kalau sudah dipotong kekotoran batinnya, maka kita bisa terbebas dari segala macam bentuk penderitaan, terbebas dari tumimbal lahir. Teorinya gampang, saudara David. Prakteknya dari huruf H tadi. Prakteknya ini yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena memotong kekotoran batin, sekali lagi ini levelnya 33 terus nih. Levelnya 33 terus nih, saudara David nih. Kekotoran batin levelnya juga sama, ada 3. Ada yang kasar, ada yang menengah, ada yang halus begitu. Halus, iya. Jadi ya mohon izin untuk lanjut ya, saudara David ya. Lanjut, kita masih ada waktu. Kira-kira yang kita potong kekotoran batinnya yang mana? Ada 3, yang kasar, yang menengah, sama yang halus begitu. Yang kasar itu bagaimana? Dari mulutnya. Mulutnya misalkan nadanya naik gitu, saudara David ya. Misalkan saya marah-marah sama saudara David, gimana sih moderator gitu ya? Atau bagaimana sih panitia misalkan ya? Saya marah sampai terucap gitu. Jadi orang lain bisa dengar kemarahannya.
Ini adalah kekotoran batin yang kasar. Kasar. Atau saya marah, piring tadinya satu saya banting, jadi banyak. Jadi gitu banyak. ya. Ini adalah kekotoran batin yang kasar. Atau pintu atau meja saya gebrak, ceker gitu ya. Ini adalah Iya, iya. kekotoran batin yang kasar. Lalu kita potongnya pakai apa? Kita potongnya pakai yang namanya kekuatan sila, kekuatan Sila. moralitas. Yang kedua, ngomong sih mulutnya udah terjaga nih, badannya juga sudah terjaga nih, tapi pikirannya masih ngedumel gitu ya. Kemana-mana. Pikirannya masih kemana-mana. Jadi dipotongnya pakai apa? Pakai kekuatan samadhi gitu. Oh iya. Meditasi samadhi bawana. Dan yang ketiga yang halus. Yang halus itu saya nggak tahu dia ada apa enggak. Tetapi kalau ada kondisi, ada sebabnya dia bisa muncul. Dan saya nggak tahu nih ada apa enggak. Gitu. Contohnya apa contohnya? Saudara David sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Anak berapa? Baru 1, Romo. Baru 1. Berarti ada niat tambah gitu ya. Suatu ketika misalkan saudara David pergi keluar kota gitu ya, atau saya pribadi juga keluar kota. Nah, saat pergi keluar kota, sudah larut malam selesai, tiba-tiba saya ngelihat foto, ngeliat foto anak, ngeliat foto istri, timbul rasa kangen, timbul rasa rindu. Kangen, rindu ini adalah bentuk kekotoran batin yang halus. Saya melekat sama pasangan. Iya, kita Kemelekatan nih. Yes, betul. Jadi kemelekatan saya nggak tahu nih, ada apa enggak nih kemelekatan. Iya. Ternyata Iya. pas saya pergi ke tempat yang jauh, nggak bersentuhan fisik, nggak melihat langsung, kok ada rindu ya? Mau telepon pada tidur, aduh kosong hati misalkan gitu ya, hampa gitu ya, berarti sudah ada kemelekatan. Kalau begitu dibasminya pakai apa? Pakai kekuatan panya atau kebijaksanaan. Ini teorinya, tapi praktiknya masih begitu saudara. Oh, jadi itu ya tadi ya, kita melekat itu yang paling halus ya Romo ya, malah itu ya. Bahaya. Kayak kita melekat mungkin misalnya orang sama handphonenya gitu ya. Kalau bangun tidur cari handphone ya. Belum tidur nyari handphone dulu. Seperti itu ya, melekat itu berarti. Wah, itu harus dihindari berarti ya. Bahkan saya pernah istilahnya ngeguyon atau bercanda gitu ya. Iya. Pada saat kita mau tidur, siapa yang paling terakhir kita sentuh? Pasangan atau handphone? Pas bangun tidur, yang pertama kita sentuh pasangan, anak, atau handphone? Handphone pasti itu, Romo. Iya. Jadi kalau boleh saya rangkum ya Romo ya, tujuannya tadi ya berarti kita hindari dengan namanya hidup ya. Yang pertama, hindari kejahatan. Yang kedua, izinkan diri untuk mendapatkan berkah. Yang ketiga, dukung. Yang keempat, ukur kemampuan kita. Dan yang terakhir adalah potong kekotoran batin. Oke, mantap sekali sharing damanya Romo. Ini partisipan, masih ada waktu Romo, sekitar 5 menit lagi, mungkin closing statement dari Romo. Ini nih, silakan nih untuk sesi malam ini. Ya, silakan Romo. Oke, baik ya. Jadi kita semua beruntung beragama Buddha. Lahir sebagai manusia adalah sebuah berkah, sebuah keuntungan. Dan juga belajar atau mengenal ajaran atau juga guru agung kita sama-sama adalah berkah. Jangan sampai berkah kita sebagai manusia dan mengenal ajaran Buddha disia-siakan. Mari kita gunakan hidup kita untuk sama-sama berbuat baik, lebih baik lagi. Tujuan kita beragama Buddha adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Tetapi ada kebahagiaan yang disebut kebahagiaan tertinggi atau nibbana, yaitu kita memotong kekotoran batin kita dengan melaksanakan sila, samadhi, dan panya.
Akhir kata, cuci pakaian sampai bersih, cukup sekian dan Sekian, terima kasih. Luar biasa sekali pembabaran materinya pada malam hari ini. Terima kasih Romo Denny Wangsapalo atas sharing damanya. Semoga bermanfaat nih bagi para partisipan, terutama juga bagi kita di Ngopi Sepeda ya. Oke, untuk acara saya kembalikan ke Romo Rudi. Untuk Romo Rudi, dipersilakan Romo Rudi. Mungkin ada yang bertanya di YouTube? Tidak ada, Romo. Tidak ada ya? Tidak ada, Romo. Sudah jelas sekali. Boleh saya bertanya, Romo Denny? Boleh. Pertanyaannya internal nih. Temanya kan tujuan hidup mulia ya, Romo ya. Yes. Jadi setiap manusia, apalagi yang beragama Buddha, itu harus punya tujuan ya, Romo ya, dalam kehidupan ini. Itu yang saya tanyakan, Romo. Oke, ya. Jadi sekali lagi, apakah harus gitu ya? Kalau kita belajar bahasa, saya pribadi belajar bahasa, katanya harus itu enggak gitu ya, enggak harus. Tetapi ketika kita beragama Buddha sangat disayangkan kalau kita tidak memiliki tujuan hidup, begitu. Nah, tujuan hidup umumnya kita ada satu suta, tapi saya sutanya lupa, diilustrasikan seperti sebuah tongkat. Di tongkat tersebut ada tali. Di tali tersebut diikatkan ke seekor anjing, begitu. Nah, ketika seekor anjing diikat di sebuah batang lah ya, yang kokoh yang kuat, anjing ini nggak bisa lepas, muter terus di sini, begitu. Nah, inilah seperti orang yang tidak punya tujuan, selalu mengembara di alam samsara atau di 31 alam kehidupan. Nah, kita beruntun sudah dikasih tahu secara teori. Ingat ya, secara teori ya, karena kita sama-sama praktik begitu. Apa itu? Yaitu terbebas dari segala macam bentuk penderitaan. Caranya bagaimana? Dengan panya kebijaksanaan. Panya pun ada caranya. Jadi panjang ya. Singkatnya gini, meningkatkan panya ada 3, yaitu namanya sutta maya panya. Panya kebijaksanaan yang timbul dari sutta, dari mendengar, dari belajar, dari membaca. Yang kedua namanya cinta maya panya. Nah, cinta gitu. Cinta datang dari mata turun ke hati gitu ya. Tapi cinta di sini adalah dengan berpikir, dengan merenung. Jadi kebijaksanaan yang datang dari merenung. Lalu yang ketiga, bhawana maya panya. Kebijaksanaan yang timbul dari benar-benar meditasi bhawana, yaitu vipassana bhawana, punya atau mencapai 16 nyana. Minimal panyanya bisa menerima segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Menerima perubahan. Jadi mudah-mudahan setelah kita belajar Dhamma, kita tahu nih tujuannya yang jelas. Jangan sampai muter terus di tiang tersebut. Kita gunting dengan gunting sila, samadhi, dan panya. Begitu. Sekian Romo. Mudah-mudahan kita Terima kasih Romo Denny Wangsapalo. Mungkin saya simpulkan tujuan hidup mulia ini agar kita bisa memaksimalkan hidup kita ya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, tercapainya kehidupan yang bahagia ya. Terutama sebagai umat Buddha, tujuan utama kita adalah untuk merealisasikan nibbana. Mudah-mudahan Ibu Bapak dan saudara-saudari Dhamma yang malam hari ini ikut menyaksikan ngobrol sepeda ini bisa menetapkan tujuan hidup mulia kita, yaitu mencapai nibbana. Minimal, kalaupun tidak tercapai, kita mencapai sotapannya terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas sharing damanya, Romo Denny Wangsapalo.
yang dipandu oleh Ko David Kimlianto, kemudian doa oleh Romo Aksiadi dan Dhammapada oleh Romo Hendra Atamano. Sangat luar biasa sekali malam hari ini. Dan Kamis depan kita akan dilanjutkan ya dengan tema melangkah ke tujuan. Jadi kalau hari ini kita sudah tahu tujuan hidup mulia, Kamis depan kita dikasih tahu jalannya ya untuk mencapai kehidupan yang mulia ya. Jadi jangan sampai Kamis depan tidak hadir ya. Kalau bisa semuanya hadir. Ajak teman, saudara, cici, koko ya, tante, om, kakek, nenek ya, ikut untuk bergabung di Ngopi Sepeda ini. Dan juga, jangan lupa like juga ya, subscribe and share. Kemudian bagi ibu bapak dan saudara-saudari yang ingin mengisi acara Ngopi Sepeda ini, silahkan bisa menghubungi Bapak Aris Gotama. Ada di layar ya, di bawah ini ya. Silahkan lihat di layar, ada nomor teleponnya. Kemudian Romo Aksiadi mungkin ada tambahan? Ya, Romo Rudi, terima Masih ada kasih. waktu? Ya, terima kasih Romo Rudi. Terima kasih Romo Denny Wangsapalo yang sudah berkenan hadir di sini. Ya, terima kasih sudah memberikan sharing dhamma yang luar biasa ya. Jadi kita paham berbagai macam tujuan hidup yang mulia ini. Tadi sudah sudah disimpulkan juga oleh moderator kita Bapak David. Terima kasih Pak David sudah hadir dan menjadi moderator kita, dan jangan bosan-bosan kalau besok juga hadir kembali ya menjadi moderator. Kemudian Romo ya ya, kemudian Romo Hendra. David belum merit ya? Oke, Sudah Romo. mungkin itu aja Romo Rudi. Terima kasih para hadirin juga yang menyaksikan melalui YouTube. Ya, semoga acara ini meskipun sederhana, tapi yang penting maknanya berarti buat kita semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Romo Rudi. Ya. Baik, mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. Membahas dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. Jadi Ngopi Sepeda ini mengajak, ya, bukan hanya di lingkungan. Kalau offline kan hanya sedikit, hanya beberapa orang, hanya terbatas. Tetapi di Ngopi Sepeda ini kita bisa mengajak semua orang, walaupun dia tidak terbatas tempat ya, bisa di luar negeri, mungkin bisa sampai ke alam lain di 31 alam kehidupan. Kalau memang mereka bisa mengakses YouTube, bisa ikut Ngopi Sepeda juga ya. Mudah-mudahan dengan adanya Ngopi Sepeda ini kita semua bisa bertambah pengetahuan dhammanya, kemudian kita dapat bertambah kebajikan kita dengan praktek dhamma yang sesungguhnya ya. Terima kasih para pembicara, Romo Denny Wangsapalo, moderator, David Kimlianto, Romo Aksiadi dan Romo Hendra Amano, dan juga seluruh pemirsa ya. Selanjutnya kita tutup acara Ngopi Sepeda edisi ketiga ini dengan pembacaan nama Karapata yang akan kembali dipimpin oleh Romo Aksiadi. Pada Romo Aksiadi kami persilahkan. Baik, terima kasih Romo Rudi. Para hadirin yang berbahagia, maka kita bersama-sama kembali setelah kita mendengarkan pemaparan tentang ajaran kebenaran Buddha. Kita kembali membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namassami. Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Romo Rudi. Ya, baik.
Terima kasih semuanya ya atas kehadirannya dan yang ikut live YouTube pada malam hari ini. Semoga Kamis depan 31 Maret ya kita bisa bertemu kembali, live kembali untuk melakukan berkah utama. Setelah kita menambah wawasan kita mempraktekkan ajaran Sang Buddha dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan mencapai kebebasan ya, sesuai dengan tujuan hidup mulia, yaitu mencapai nibbana dengan hidup berkesadaran. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya.